Ini bakal jadi babak baru yang semakin memanas, teman-teman. Babak baru yang memanas soal Hotman Paris dan Pak Rasman Nasution. Kira-kira sememanas apa? Yuk, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Oke, kali ini ditolak, buktinya ditolak, ditolak sama majelis hakim. Sabar Pak Rasman, apa Makanya ini? KU itu saya bilang Pak Rasman di depan sebut semua orang, maka saya minta di ditolak. TV bisa live supaya kalian tahu kualitas dia dengan kualitas Rasman. Allah yang maha memberi ilmu pengetahuan, Allah yang menjaga lisan kita. Sombong ciri-ciri orang yang jatuh. Aduh. Saya bisa buktikan seandainya Ya, disuruh coba tadi di situ, Coba berapa nilai saya, dibuktikan. berapa nilai dia. Bisa kayak gitu. Bentar, ini ada apa sebenarnya? Ini Pak Rasman tiba-tiba mengatakan, oh ya, sebelum kita lanjut teman-teman, ini ngomong-ngomong Pak Hotman Paris ini sudah sembuh ya. Sebelumnya kan sakit, sekarang sudah alhamdulillah sembuh. Terus kemudian sudah bisa melanjutkan persidangan. Nah, di awal persidangan ini kok Pak Rasman mengatakan kalau bukti-bukti yang dipunyai Pak Hotman Paris ini ditolak oleh hakim. Wah, ini ditolak seperti apa? Kita soalnya nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Coba kita melihat dari perspektifnya Pak Hotman coba ya. Iklim Hakim mengatakan saya itu di frame sama Rasman. Saya tidak pernah mengatakan ada pelecehan. Itu semua kata-kata dari Rasman. Dia katanya diteleponin terus, akhirnya datang dijanjikan pekerjaan, ternyata memang dibujuk dia, di frame dan buat kata-kata tuduhan ini. Ini pengakuan dari si Iklim Hakim semua di sini. Saya dibujuk untuk mengaku, ya, dan juga si Iklim Hakim mengaku sejak awal dituduh sebagai kuasa, si Rasman itu sudah bujuk-bujuk dia, honor 500 juta, gratis, asal kau mau kawin dengan saya istri ke-8. Waduh. Itulah si botak. Istri. Tapi dia mengatakan mencium Hotman Paris, mencium Iklim Hakim, memeluk Iklim Hakim. Ini, Dia tidak mengaku ini mencium saling bibirnya ya, begitu tuduh-menuduh ya. ini ya. Tapi katanya dia memeluk minggu lalu. Kalau tadi katanya cuma begini aja. Untuk memanas-manasi saya. Pede sekali. Bayangkan. Anda kenapa pede sekali, dipanas-manasi Bapak. saya? Emang kenapa saya? Nah, itu poin satu. Poin yang kedua, Hotman ketika ditanya tentang benar tidak ada perbuatan Anda dalam mobil, di apartemen, di klub, kemudian kasih duit, semua jawabnya lupa. Jadi dia kena penyakit lupa. Tapi kalau tentang saya, dia hafal detail, dia siapkan dokumen. Dan dia tidak bisa jawab. Saya tidak lakukan, tapi seandainya pun itu ada dilakukan. Lah, bagaimana maksudnya itu? Saya tanya, kalau tidak ya tidak. Kalau lakukan ya lakukan. Ya, saya begini, tapi seandainya ada pun begini. Lah. Dan saya ingatkan, hei Hotman, ini hakim kita perempuan. Hargai. Dan saya menunggu bertarung dengan Anda karena Anda bilang Anda pengacara internasional. Saya tempur dengan Anda. Ini yang saya maksud dengan kuliti. Itu kata-kata kami. Nah, barangkali poin penting bahwa satu, kami akan melaporkan dia ke pihak yang berwajib karena memberi keterangan palsu. Ya Rahmat ya. Nanti kita akan sikapi. Karena banyak keterangan dia yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sendiri. Karena dia dibawa sumpah. Kemudian kami juga sudah melihat bahwa ada perbuatan itu. Makanya ketika dikejar, lupa, dikejar lagi dengan chattingan, dia bilang seandainya pun ada. Jadi kalau seandainya ada, berarti ada dong. Nah, tapi kita nggak mau kejar biar ahli yang berbicara. Tapi dia mengatakan mencium. Wah, ini saling lempar-melempar ya. Tadi Pak Hotman Paris statementnya seperti itu, Pak Rasman juga seperti itu. Tapi ngomong-ngomong ya, Pak Rasman sekarang udah mulai ini lagi nih, berani lagi gitu maksudnya.
Soalnya sebelumnya nih ketika Pak Hotman Paris itu sakit waktu itu, terus kemudian sempat Pak Hotman Paris kan membuat VT ya di akun sosial medianya. Di situ Pak Hotman Paris menceritakan kalau soal ijazah palsunya Pak Rasman. Tiba-tiba Pak Rasman mau minta damai sama Pak Hotman Paris. Lah kok sekarang dilanjutin? Kemarin soal damainya nggak jadi nih Pak Rasman. Beneran nggak jadi. Soalnya sudah tersebar di sosial media gitu. Nah, perkara ini kemungkinan bisa berakhir dengan satu perdamaian. Apalagi ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan perdamaian ini untuk kedepannya bisa terlaksana dan persidangan ini kita akhiri perdamaian. Nanti saya akan fasilitasi apakah terdakwa rekan kita Bung Rasman dengan juga saksi Hotman Paris Hutapea, saya akan dudukan bersama supaya ada titik perdamaian. Perkara ini kemungkinan bisa berakhir dengan satu perdamaian. Apalagi ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan. Setelah membuat statement soal itu tadi yang katanya memohon perdamaian kepada Pak Hotman Paris, yang mana itu ditolak sama Pak Hotman Paris waktu itu ya, yang di VT-nya masih di Singapura. Kemudian sekarang sudah seperti itu lagi statementnya Pak Rasman ini, berarti memang tidak dari hati gitu ya Pak ya, masih setengah hati gitu. Apalagi ini yang terbaru nih, kok rasa-rasanya Pak Rasman juga mulai menyadari bagaimana kekuatannya Pak Hotman Paris. Nggak ada alasan untuk berdamai sama kau. Hukumlah seseorang itu karena perbuatan. Fakta sun potensi ora verbis. Ribuan kata-kata. Memang untuk saat sekarang agak berat lah melawan Bang Hotman Paris. Setelah tadi ya menyampaikan permohonan damai, kemudian balik lagi tuh ya, balik lagi soal Pak Rasman yang berani pede untuk melawan Pak Hotman Paris, bahkan saling lempar-melempar tadi ya. Terus kemudian sekarang pihaknya Pak Rasman nih, ya pengacara Pak Rasman, nggak tahu Pak Rasmannya iya apa enggak gitu ya, itu mengakui bagaimana kekuatan dari Pak Hotman Paris yang katanya memang sulit untuk menghadapi Pak Hotman Paris. Tuh, kira-kira yang benar yang mana? Berubah-ubah tidak konsisten gitu ya. Saya mengundurkan diri dari tim kuasa hukum mulai Dr. Rasman Arif ditinggalkan Nasution ternyata Pak melawan Rasman. Dr. Hotman Paris. Karena perkara ini bertentangan dengan nurani saya meminta maaf kepada Dr. Rasman Arif Nasution dan Dr. Hotman Paris jika ada kesalahan. Di bulan puasa ini saya ingin fokus menjalankan ibadah puasa, dan terutama perkara ini bertentangan dengan nurani saya. Mengingat Bang Hotman Paris sedang dalam keadaan sakit, kok gitu? saya Sudah tidak sembuh mungkin loh menganiaya sekarang. orang yang sedang sakit. Aduh, alibinya Masalah seperti itu ya. Benar atau tidaknya perkara tersebut biarkan hakim yang memutuskan. Tetapi batin saya bertentangan dengan perkara ini. Akhirnya setelah perjalanannya sudah saya jalani. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ran dan Dr. Hotman Paris. Dari saya juga ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kabar buruk untuk Pak Rasman teman-teman. Karena mulai ditinggalkan oleh kuasa hukumnya yang lama. Ya, salah satu kuasa hukumnya yaitu Pak Firdaus Owiyobo yang kali ini resmi untuk mengundurkan diri dari PH-nya Pak Rasman Nasution. Udah ditinggalkan satu orang. Tapi lucunya di sini Pak Firdaus ini mengungkapkan alasannya. Penyebab dari kemundurannya itu karena kasihan sama Pak Hotman Paris. Katanya tidak bisa untuk menganiaya orang yang lagi sakit katanya. Waduh, parah benar ya Bapak ini ya. Udah PD-nya setinggi langit biasanya, tapi sulit untuk dibuktikan. Sekarang PD lagi mengatakan
tidak mau menganiaya. Kenapa? Bapak takut kalah ya? Soalnya tadi udah bilang agak berat untuk melawan Pak Hotman Paris. Aku mengomentari soal Firdaus yang datang ke podcastnya Rudy Salim dan saat ini Firdaus menggunakan tindakan somasi Bang, mungkin gimana? Kepada para pemilik toko, pemilik akun, pemilik TV, kalau Anda masih mengundang Sultan uranium ya? Uranium palsu, maka yang gila itu adalah pemilik akun, pemilik toko. Itu aja jawaban gua. Ya. Jadi yang gila itu adalah pemilik tokonya, pemilik akun. Mana ada orang kayak kemarin dia bilang di Rudy mau beli 10 Lamborghini kalau tanah saya laku. Dari pakaiannya aja belinya pasti itu di pinggiran pasar impres. Cukup ya. Artinya masih suka mungkin ada keinginan untuk istirahat dulu, fokus ke pengobatan. Kasih jalan. Ini tanggapan dari Pak Hotman Paris mengenai statementnya Pak Firdaus ya teman-teman, soal somasinya yang diajukan Pak Firdaus untuk Rudy Salim. Bang Hotman, kalau soal Firdaus kenapa masih suka komentarin Bang? Jawabannya Bang Hotman ini ya. Bang, gimana mungkin ada langkah lagi nggak Bang soal somasinya? Maaf ya Bang ya. Bang, gimana Bang nanggapinnya Bang soal somasinya Firdaus Bang ke Rudy Salim Bang? Bang, apa itu langkah hukum yang Firdaus yang mana sih? Nggak kenal. Bang, tapi ada pesan nggak Bang buat Firdaus Bang? Iya Bang. Pesan buat Firdaus apa Bang? Bang Hotman? Jadi aku mau ditanya. Ya. Oke. Bang Hotman, pesan buat Firdaus Bang. Pesan buat Firdaus Bang. Dikit bang. Pesan buat Firdaus. Pesan buat Firdaus Bang. Pesan buat Firdaus bang, dikit bang. Bang Hotman, Ada pesan? pesan buat Firdaus Bang. Oh tidak ada teman-teman, tidak ada. Jalan. Saya mensomasi Rudy Salim dan saya memberikan surat kepada Ferrari dan Lamborghini di Italia. Ini nih yang aku maksud tadi teman-teman. Udah. Honor ini menjadi rahasia pribadi antara mereka berdua, ya, yang telah mengikat kerjasama. Apabila honor ini terjadi, ini menjadi rahasia pribadi. Kenapa diumbar oleh Rudy Salim ke Hotman? Sehingga oleh Hotman dinarasikan saya mengemis katanya. Bukan saya mengemis, Rudy Salim dengan manajemennya yang mengemis kepada saya. Karena saya sedang viral. Gitu, ya. Bukan saya mengemis. Saya bukan pengemis, saya cucu sultan. Masih PD mengatakan cucu sultan, dan di mana ini sebenarnya permasalahannya seperti ini teman-teman. Kemarin itu Pak Firdaus itu sempat diundang gitu ya, sempat entah diundang atau memang pengen menghadiri sendiri gitu, tapi kayaknya lebih ke diundang oleh Pak Rudy Salim, Pak Rudy Salim. Ya mana Pak Rudy ini kan mempunyai showroom mobil-mobil mewah, ya mobil-mobil sport mewah elit gitu kan teman-teman. Nah di situ Pak Firdaus itu ada celotekan, wah bakal membeli mobil ini nih gitu. Kayak yang katanya itu mobilnya bakal langsung dibakar, katanya seperti itu. Tiba-tiba tuh Bang Hotman mendapatkan informasi kalau ternyata selama podcast itu berlangsung, oke, lancar, aman, jaya ya. Kemudian pulangnya ini yang gak lancar karena Bang Firdaus ini tiba-tiba minta sama Pak Rudy Salim minta ongkos pulang teman-teman. Ini yang rumit. Makanya kemudian ini naik, ujung-ujungnya Bang Firdaus malah ngambek, langsung ngajuin somasi. Aduh, ada-ada aja sih Bang Firdaus ini. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa.